Di sini nggak hanya resto, tapi juga ada resort. Kalau misalkan lagi jalan-jalan ke Bandung, dan terutama di Lembang, jangan lupa mampir ke Sapu Lidi ya. Ditunggu! Teman-teman, kita di Bandung lagi. Ingat Bandung, ingat kuliner. Ada satu tempat yang mengesankan, ini sudah 20 tahun yang lalu kami kunjungi, yaitu Sapu Lidi. Dulu ada di Ciamplas, sekarang mereka mengembangkan usahanya di Lembang bersamaan dengan resort yang cantik dan makan di sawah. Ini termasuk restoran yang unik. Di tengah pandemi ini kami kunjungi, Anda lihat tadi bagaimana pengunjungnya masih tetap utuh. Nah, kita ingin melihat kembali bagaimana mereka mengembangkan kegiatannya. Kita bicara dengan ownernya, Bapak Bob doang. Pak Bob, selamat siang. Siang, apa kabar? Pak. Baik. Mantap, Pak. Sehat terus ya? Sehat, harus sehat. Saya kalau ingat Pak Bob ini, ingat orang yang pertama menggagas celana jeans sobek-sobek. Ya. Di Eropa, saya temuin tuh, saya nggak tahu, ini yang bikin orang Indonesia. Orang yang dulu kepepet karena kehabisan dana di Krismon, kemudian jual celana kebakar. Ternyata itu menjadi Tren ya. tren dunia, Pak. Nah, Betul. sekarang Bapak juga dikenal dengan orang yang melahirkan ide-ide tentang bagaimana makan yang nyaman dengan suasana lokal Indonesia. Dan lahirlah yang namanya Sapu Lidi. Betul. Nah, dulu kan kita hanya makan di Ciamplas yang Ciamplas ramai. ya. Sekarang tadi kita lihat di desa dengan nuansa sawah. Gimana ceritanya, Pak? Saya berawal memang dari pakaian, dari jeans sobek-sobek. Setelah saya lihat di tahun 98-99 bahwa masuk barang-barang dari China ya, ke sini dan dengan harga yang sangat murah. Sehingga ya potensi mungkin di pakaian menurut saya tuh sudah waktunya beralih. Nah, saya coba dari awal, saya belum bisa masak. Saya masak, saya jualan di Ciamplas. Saya tes dulu di Roda. Setelah di Roda, oke, kayaknya bisa diterima Masak konsumen. sendiri ya? Iyalah. Oh, langsung racikan dari tangan Pak Bob sendiri nih? Ya, jadi emang saya tuh mungkin Tuhan berikan bahwa saya harus berbuat sesuatu itu dari tangan sendiri. Ya, jadi Talenta lah ya. ya, jadi saya coba dan bisa diterima. Akhirnya saya waktu itu ada 3 toko jeans di Ciamplas. Satu saya coba dengan kafe dulu. Setelah buka kafe ternyata ya booming di situ gitu. Saya waktu itu tahun 97 krisis. Saya sempat di Moskow juga. Iya, iya. Ya, pulang ke Indonesia. 98 ada kerusuhan di Jakarta itu. Tempo hari saya di sana juga sempat disuruh buka tempat sehingga akhirnya dipakailah tempat itu dan saya belikan tempat di sini dari uang hasil itu. Pertama di sini kita sebetulnya hanya tempat iseng-iseng aja buat. Saya pikir saya udah nggak mau ke dunia bisnis. Saya mungkin di situ lebih ke lukis atau juga hal-hal yang mengandung seni gitu ya. Nah, akhirnya saya pikir wah untuk menutup maintenance ini akhirnya ya kita bikinlah sesuatu kayak warung gitu ya pertamanya. Di situ saya bikin apa sih yang jadi satu daya tarik sebetulnya ya orang sekarang kan udah kota nih semua. Ya kalau dulu mungkin lagi kecil tuh waduh kayaknya makan di sawah tuh nikmat banget betul. gitu ya. Nah akhirnya saya buka konsep itu, ini tadinya udah jadi perumahan sebetulnya. Jadi dibongkar lagi sama saya, dibikin kali, dibikin sawah dan segala rupa, bikin saung-saung. Ya sebetulnya untuk kita menikmati sama teman-teman dan mungkin customer berapa. Ternyata pas saya buka tuh booming benar-benar. Ya berjalannya terus 2004 saya bikin resort di sini dan saya belum mengerti bangunan waktu itu dan saya membangun sendiri. Pak Bob, booming tadi itu makanannya atau Pak Bob banyak temen atau tempatnya memang yang melahirkan kenangan masa kecil? Jadi, mana yang kuat dari tiga ini? Jadi satu hal gini, saya juga ada beberapa teman sebetulnya ya teman-teman artis lah dulu sering kesini ngobrol segala rupa dan kita buka ini tanpa promosi sebetulnya. Dan mereka ya sangat suka sehingga mungkin dari mulut ke mulut bicara. Multi level bukan MLM ya. Mood to mood. Mood to mood. Ya, jadi setelah itu
hari pertama kita buka aja udah langsung booming. Sehingga ya akhirnya tadinya yang saya mau mengajarkan orang-orang masak karena mereka belum bisa. Iya. Akhirnya saya di situ masak sendiri segala apa selama 1 bulan saya sampai turun 6 kilo. Gara-gara masak. Gara-gara masak. Karena ya siapa belum ada yang bisa handle. Nah setelah itu barulah kita melatih, mengajarkan semua sehingga akhirnya di situ booming terus karena waktu itu orang masih berpikir sampai sekarang pun kan anak-anak muda itu berpikirnya kafe ya. Sebetulnya kan kayaknya ya kita itu berlawanan dengan tren gitu. Ya, kalau kita lebih ke alam. Tapi kan sebetulnya ada 2 pilihan. Yang nanti pada akhirnya orang-orang pun akan kembali ke alam lagi. Ya, satu contoh lah. Saya juga ada di Bali, Sapulidi ya. Kalau lihat turis asing yang mereka udah begitu maju di negaranya, kenapa mereka harus datang ke tempat kita? Gitu? Karena dia lihat budaya dan buat mereka di mana ada sawah di sana. Ya, nah di kita tuh mereka lihat sawah tuh sampai wah seperti ini gitu. Setelah saya bikin konsep sawah di tahun 2000 itu waktu itu di sini tuh. Nah sawah itu menjadi pembicaraan dari mereka. Sawah itu juga langsung di Bali juga ternyata dikembangkan. Sawah-sawah itu dikembangkan, gitu kan. Nah, saya lihat, wah, berarti ya oke lah ya. Dan sawah sekarang kan sampai di mana-mana misalnya dimanfaatkan. Ya, orang sewa tuh biar makan pakai sisi batan, makan di tengah sawah. Sampai resort, sampai apapun sekarang sawah tuh dipakai gitu. Nah, jadi ya sampai saat ini kita sudah 20 tahun. Ya, dan misalnya kafe itu biasanya paling juga 3 tahun, 4 tahun udah ngedrop gitu ya. Kita di 20 tahun ini masih juga konstan gitu. Ya, dan ya saya bersyukur lah. Oke Pak, 20 tahun konstan tadi kan saya melihat ada 3 faktor yang membuat Sapulidi itu bertahan. Satu memang tempatnya unik. Kedua pemiliknya memang banyak koleha. Dan ketiga makanannya memang oke. Ya. Nah, ini Bapak mengembangkan juga di Bali, Pak? Saya ada mengembangkan di Bali, cuman resort di Bali. Resort ya, tapi restonya tidak? Mau, belum. Baru akan dikembangkan. Nah, ya. Ini kan sudah memasuki era milenial yang disebut dengan era COVID. Betul. Ada perubahan apa kira-kira dengan Sapulidi? Kita di sini kan di udara terbuka ya. Kalau yang sebetulnya dengan COVID itu yang bahaya itu kan di ruangan tertutup sebetulnya kan, dan juga mungkin ber-AC lah atau apa mungkin ya. Tapi kalau di sini kan semua terbuka sehingga dan kita kan antara saung ke saung itu kan ada jarak jauh gitu kan. Ya jadi dari segi misalnya jarak juga emang terpisah, alam juga penghijauannya oke gitu kan. Mereka lebih tertarik saat ini mungkin makan di tempat-tempat seperti ini dibanding mungkin di kafe. Terlalu beresiko gitu. Sehingga yang saya lihat setelah COVID itu malah oke banget sih pengunjung gitu yang datang gitu. Tapi tetap kita juga ada pembatasan. Ya kita nggak memaksakan semua dengan juga keamanan karena itu betul-betul harus kita jaga gitu. Pak Bob, ngomong-ngomong Anda ini kan termasuk kontributor ulung untuk pariwisata Bandung ya. Lembang kan dari dulu ke dulu bayangannya Maribaya, Arbe. Saya masa kecil saya tuh kalau liburan pasti ke Maribaya dan Arbe gitu. Pak Bob kira-kira ingin membangun image apa di benak para wisatawan begitu mendengar ke Lembang yuk? Apa kira-kira yang akan dibangun konsepnya? Jadi Bandung itu sebetulnya kota kreatif, Pak. Orang-orang Bandung itu kreatif. Cuman mereka tuh belum ada wadah sebetulnya gitu ya untuk kreativitas mereka, dan mereka banyak ada yang ke Bali, ada yang ke Jakarta, ada yang kemana semua. Dan ada tren dulu lagi saya zaman Jin Sobek itu Ciamplas menjadi satu tujuan. Betul. Setelah itu lari ke outlet. Outlet semua orang Jakarta orang mana ke outlet. Outlet itu sekarang sudah ditinggalkan. Jadi sekarang bukan ke Bandung, sekarang itu ke Lembang. Trennya tuh ya. Cuman Lembang itu ada apa? Lembang itu sekarang belum punya satu apa ya, yang menjadi satu ikon di Lembang tuh apa sih gitu Lembang. Nah itu yang sekarang ada adalah wisata di Lembang luar biasa Pak. Ya gitu. Datang orang banyak gitu. Tapi mereka ya tujuannya untuk selfie,
Ya ada kalangan tertentu yang emang mereka menikmati seperti datang ke sini adalah budaya tradisinya, juga mungkin makanannya, ya makanan yang khas Sunda yang saya rubah menjadi fusion gitu ya, Sunda fusion gitu. Jadi banyak makanan-makanan yang kita kembangkan yang mereka nggak bisa dapat tempat lain. Ya, itu salah satunya gitu. Kalau susu kan termasuk juga ikon Lembang ya? Susu ikon Lembang. Ikon Lembang. Tapi maksudnya saya berbentuk fisik. Secara fisik misalnya sekarang ada satu perkampungan yang betul-betul budaya Sunda yang mungkin nanti dimodifikasi. Itu rencana saya tuh misalnya dikembangkan dengan misalnya apa ya, bahwa sekarang ini kan perubahan zaman, Pak. Ya, zaman sekarang adalah zaman anak-anak muda yang mungkin juga sudah dengan digital, dengan ini, dengan itu, mungkin ya kita sudah ketinggalan. Tapi satu hal adalah kita lah untuk bertahan kita harus mempelajari hal itu dan mengikuti mereka. Tapi mereka gimana mereka mengenal budaya ini jangan sampai hilang. Nah itu yang saya akan rencana saya akan buat, mempertahankan gimana dan mereka bisa tahu ceritanya seperti apa zaman dulu, tapi yang sudah kita ubah dengan selera mereka. Dayang Sumbi, ya kira-kira begitu ya, Sangkuriang dihidupkan suasananya ya Pak ya. Jadi budaya Sunda itu kan dulu kayak rumah panggung sebetulnya gitu. Tapi sekarang mungkin kita rumah panggung itu dimodifikasi sedemikian rupa menjadi satu yang luar biasa gitu. 20 tahun kita tanpa merubah sesuatu di sini dan masih oke menurut saya gitu. Sekarang adalah saatnya saya merubah sesuatu lagi untuk zaman yang sekarang. Ya karena basic dari saya sendiri seniman. Ya jadi misalnya sekarang kalau pengusaha itu kan dimakan waktu dia akan drop lah ya. Kalau namanya mungkin kreativitas tuh dan di seni itu sebetulnya nggak ada habisnya. Ya cuman kita mau nggak mengikuti hal itu gitu. Teman-teman, Bob Doang juga sudah mengembangkan Imah Seniman. Ini satu kreasi yang memang tipikal. Kita sedang menunggu satu kreasi baru dari Bob Doang, akan membangun suatu kawasan desa dengan suasana dan nuansa Pasundan yang kental, sehingga begitu orang datang ke Lembang akan membayangkan suasana Pasundan yang indah, seperti desa-desa wisata yang ada di Bali. Kita tunggu kreasi Bob Doang berikutnya. Jumpa lagi. Gimana makanannya, enak? Enak banget, luar biasa. Yakin? Yakin. Yakin banget, yakin banget. Karena bayar ya, nggak gratis kan? Kalau gratis. Oh iya benar. Iya, ikan bakarnya pakai maknyus ya. Ikan nilanya. Udah berapa kali makan di sini? Kalau ke Bandung sih sering. Coba makan di sini? 3 kali ya, 4 kali lah. Makan di sini Sapu Lidi. Langganan dong ya? Betul. Ada saran nggak apa yang kalau enak-enak yang punya juga seneng deh. Tapi jangan-jangan ada yang nggak enak, kita nggak tahu. Saya juga udah makan juga, tapi emang saya nggak menemukan yang ketidakenakannya. Kalau Ganes gimana? Kalau dari makan, ada saran nggak? Kalau saran sih, kalau makanan sih semuanya udah oke ya. Cuma mungkin fasilitas karena kayaknya lebih seru tuh di saung-saung gitu ya. Kebetulan kita nggak dapet nih. Nggak kebagian di saung gitu. Padahal lebih seru kayaknya di saung-saung gitu kan. Kalau gitu jangan pulang dulu, ntar malam sekitar jam 11 kita siapin saung ya. Bener. Oke, thank you ya. Thank you, coba ya. Mas Agus gimana? Sapu Lidi. Wah, sate. Alhamdulillah sampai ke sini saya jam 2 aja sudah nggak dapat tempat di saung. Padahal sama cucu nih Pak. Rekomendasi dari teman-teman sih, waduh lumayan. Saya buktiin sendiri satenya, alhamdulillah bagus. Apalagi nila bakarnya, maknyus. Iya.